Kerajaan Singosari di masa itu dengan Kerajaan Kediri. Jadi kita melihatnya sebagai situs warisan budaya yang harus kita hormati. Gimana? Sebelah selatan ini juga ada makam. Selatan sini. Iya. Setelah Islam masuk ini berarti kalau ngadep ke sana, karena kalau zaman Singosari kan Islam belum masuk, Mas Jainul. Oke, monggo Mas Jainul. Hah? Mana Watu Gilang? Dari bawah di atas. Oh, kita turun lagi. Oh, Watu Gilang di bawah, Mas. Ya, ini kuburan-kuburan. Iya. Ini batu-batu kuno. Teman-teman bisa melihat ini batu-batu kuno. Yang bukan batu-batu zaman sekarang, tapi zaman sejarah, zaman kalau melihat kuburannya menghadap ke utara, secara otomatis ini sudah ada Islam masuk di desa Ngabab ini. Jadi kalau ini saya rasa peninggalan bukan kerajaan Singosari kalau melihat kuburannya, Mas Jainul. Mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan salah satu sumber yang bisa menerangkan soal kuburan ini. Kenapa menghadap utara kalau kerajaan Singosari? Oh, halo penggemar. Ini yang disebut Watu Gilang. Penggemar Jawa Story TV, kali ini tim Jawa Story TV ada di Watu Gilang. Di belakang saya ini yang disebut Watu Gilang. Saya sekarang ini lagi bersama dengan salah satu juru kunci di Watu Gilang. Saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Didik Santoso. Pak Didik Santoso. Ternyata kalau tadi dari salah satu penduduk desa Ngabab mengatakan Pujon itu adalah dulu itu sebenarnya bukan Pujon, tapi desa Pangujan sehingga disebut Pujon. Nah, asal mula kata Pujon ini karena Pangujan, jadi Pujon. Nah, di sini adalah salah satu adalah cikal bakal desa Pujon yang disebut Pangujan. Nah, sebenarnya Pangujannya sendiri di mana, Pak Didik? Pujon ada dua versi, Pak. Pujon ada dua versi, Pak Didik. Dua versi. Yang sebelah sini, kalau dari arah timur ke barat, sebelah kanan, sebelah kanan, selatan, ya, utara. Itu sejarah Panji Laras. Sejarah Panji Laras. Panji Laras. Terus kalau yang sebelah selatan itu sejarah Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut. Jadi panjang ceritanya nih, ya, penggemar. Gitu. Kalau kita mau cerita masalah sejarah, sehingga kita ini nanti akan panjang, tapi saya mohon untuk dipersingkat saja Pak Didik, karena kita kalau menggali itu kita bagian cagar budaya, ya Pak Didik ya. Masalah Pangujan tadi loh Pak Didik, kira-kira gimana ini? Ini anak pujaan. Oh, anak pujaan dari Ande Lumut atau dari bukan dari Panji Laras. Oh, dari Panji Laras. Panji Laras gitu. Ada hubungannya dengan itu dong, Coban Rondo. Itu kan juga Panji Laras itu. Itu bukan. Bukan Ande Lumut. Oh, Ande Lumut. Iya. Oh, gitu.
makanya ada dadapan. Gitu. Kan dadapan sebelah sana. Betul Ya, betul. Iya. Ada tuting kuning, Iya, ngantang, iya gitu. betul. Sejarah itu, Pak. Oke, penggemar. Kalau kita bisa sejarah, kita nggak cukup waktu kita ya. Iya. Kita bisa 1 abad untuk membicarakan sejarah. Tetapi dalam hal ini kita cuma mengupas bahwa cikal bakal Desa Pujon, Kota Pujon itu berawal semuanya ada satu nilai sejarah. Tapi kalau penggemar ingin mengetahui asal usulnya, cari kitabnya sendiri, cari buka wilayah Kota Pujon, bagaimana cikal budayanya. Karena kami untuk mengulik itu semua terlalu panjang, penggemar. Mulai tahun berapa kira-kira Watu Gilang ini diketemukan oleh masyarakat Desa Ngabab ini, Pak? Kalau dulunya sih penemunya yang asli itu namanya Mbah Nitisno. Mbah Nitisno. Zaman itu orangnya itu lintang hutan. Jadi pada waktu itu status Mbah Nitisno itu sebagai polhut. Nah, sekitar tahun 40 kurang lebih sudah ya? diketemukan. Tapi pada waktu itu masih hutan, belum ada yang merawat. Hanya saja bangunan ini tentunya masih belum kelihatan. Masih banyak tumbuh-tumbuhan liar. Lalu zaman sekitaran tahun 93 itu ada tim dari Cagar Budaya. Ya, itu sudah disuruh bangunan ini agar ada perawat, agar ada juru kunci supaya nggak terlalu liar. Itu sampai sekarang juga ada bangunan beberapa bangunan yang belum diketemukan, masih terpendam, itu juga masih banyak. Bangunan entah itu berupa candi, arca, itu masih banyak. Oh gitu ya? Iya. Ngomong-ngomong, kalau menurut sejarah Desa Ngabab ini pasti kan sebenarnya tahu ya. Ini sebenarnya ini berupa kayak batu ya, kayak batu. Dikatakan candi ya bukan ya kan? Ya. Kira-kira ini menurut masyarakat Desa Ngabab sendiri, ini peninggalan dari mana ini kalau Era Singosari. Era Singosari. Era Singosari. Era Singosari ya. Pada kala itu ada sejarah perang Gantar, Paragrek. Perang Ragrek, betul. Ya, Paragrek. Ada juga desa namanya Desa Ganten, pada waktu itu perang dinamakan Perang Gantar. Sekarang berwujud sebuah desa, yaitu Desa Ganten. Ada candi, ada di sana juga banyak kerajaan, bekas-bekas kerajaan. Di daerah mana itu, Mas? Ganten. Ganten itu mana? Ganten itu Ngantang. Oh, Ngantang. Oh, yang baru-baru ini diketemukan itu? Iya. Ya, iya. Terus gimana, Mas? Ya, itu masih ada juga hubungan dengan bangunan ini. Nah, kalau yang saya ketahui bangunan itu sudah jadi kalau sudah ada reliefnya. Oh gitu. Iya. Tahu sejarah di buku dengan arkeolog sastra itu kalau sudah ada. Ini zaman Singosari. Iya. Entah itu siapa yang membuat juga belum diketemukan. Gitu. Terus yang kasih nama ini Watu Gilang itu gimana ini? Gini, sejarah masyarakat ini namanya Watu Gedek. Bukan Watu Gilang? Bukan. Watu Gilang kalau bahasa tentang ini ahli arkeolog, budayawan, ini batu andesit. Oh. Batu andesit juga batu gilang, itu bangunan candi. Gitu. Tapi masyarakat sini disebut di sini Watu Gedek gitu ya. Watu Gedek. Aku pikir Watu Gilang begitu ya. Banyak Mas, gitu. Banyak batu. Singosari juga bangunnya terbuat dari batu gilang. Bukan bangunannya batunya seperti ini gitu. Watu andesit ya. Mudah direlief.
Tapi waktu saya itu masih tahun 60-an ya. Sebenarnya Watu Gilang ini sudah terkenal dengan nama Watu Gilang. Tetapi dalam bentuk arti kata yang mistis gitu ya. Bahwa tempat Watu Gilang ini adalah tempat pesugihan. Menurut Desa Ngabat sendiri oleh Pak ini sendiri gimana? Gini. Kata-kata itu juga iya bisa, enggak bisa gitu, Pak. Iya itu kalau memang gini, orang itu benar-benar membutuhkan. Kalau hanya sekedar intinya silaturahim, ingin tahu, melestarikan cagar budaya, enggak seperti itu. Tapi memang kenyataannya di sini tempat pesugihan, menurut Anda kira-kira percaya atau tidak sebenarnya? Tidak percaya ya. Percaya. Sebenarnya itu hanya hal mistis yang digembar-gemborkan di masyarakat luar, bahwa di sini tempat untuk mencari pesugihan gitu ya, bukan ya? Bukan. Karena selama ini saya dengar itu seperti itu simpang siur, karena saya ingin meluruskan sejarah, kultur budaya atau peninggalan sejarah nenek moyang kita, bahwa kita ini sudah mempunyai suatu bentuk akhlak ya, bentuk pengertian, bentuk adab ya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi kenyataannya akhirnya disalahgunakan oleh zaman sekarang ya, dijadikan tempat pesugihan dan sebagainya kan begitu ya. Tapi menurut kabar yang cerita yang di luar sana itu memang di sini tuh santer banget tempat pesugihan. Saya rasa dengan saya ketemu dengan Bapak ini menceritakan bahwa di sini adalah bukan tempat pesugihan, tapi adalah tempat prasejarah peninggalan Kerajaan Singosari. Tetapi kalau penggemar ingin mengetahui, di atas Watu Gilang ini ada kuburan yang notabene-nya kalau ini peninggalan Singosari. Nah, terus kuburan itu peninggalan zaman siapa? Nah, ini juga menjadikan satu teka-teki bagi kami tim Jawa Story TV untuk mengetahui lebih jauh. Karena kalau zaman Singosari jelas itu kerajaan Hindu. Terus Majapahit juga kerajaan Hindu. Nah, terkecuali Majapahit yang akhir kan begitu. Nah, terus kuburan ini kira-kira zaman siapa? Kuburannya gini kok menghadap utara dan selatan. Kira-kira ini ada hubungannya dengan ini tidak ini, Pak? Ada, Pak. Pada waktu itu kan menurut si penemu mbak saya itu bangunan keramat itu sudah berupa seperti itu, Pak. Gitu. Ada juga namanya Mbah Ronggo Uni, Mbah Ronggo Jati kan ada, Mbah Semuo, Mbah Semur Hindu. Entah itu ya memang kalau percaya itu kan dijadikan mistis juga gitu, Pak. Dan mengapa kok ada keramat? Kan sebutannya juga ada gitu, Pak. Kalau memang dulunya itu nggak ada sangkut pautnya, kan tidak adanya nama-nama yang bersangkutan di situ, Pak. Iya, tapi kenapa kuburannya kok ngadep kayak zaman Islam? Padahal kalau Singosari ini kan kerajaan Hindu. Majapahit juga kerajaan Hindu. Gimana? Sebelah selatan ini juga ada makam. Nah, selatan sini. Iya. Bahwasanya di sekitar dari sini sekitar 52 meter itu juga ada, tapi itu sudah wali. Gitu. Udah wali ya? Iya, gitu, Pak. Berarti zaman Islam? Iya, keislaman. Termasuk kuburan ini zaman Islam? Iya. Berarti tua ini daripada kuburan itu? Iya. Oh gitu. Oke, penggemar Jawa Story TV, kalau kita bisa menganalisa sedikit, penggemar bisa menganalisa sedikit, semua tergantung daripada penggemar sendiri untuk berpikir positif atau negatif, tergantung penggemar. Niat datang ke sini tujuannya untuk melestarikan budaya, tapi niat di sini jangan sampai salah kaprahkan, karena niat di sini adalah kita untuk melestarikan budaya kita, budaya bangsa kita, karena budaya bangsa kita lebih indah daripada budaya-budaya yang lain. Saya rasa penggemar untuk bisa mengambil suatu sikap apa yang harus dilakukan, bahwa di sini bukan tempat pesugihan tapi tempat cagar budaya bangsa kita. Matur suwun Mas Didi ya.
TV, kami tim Jawa Story TV telah selesai di dalam menelusuri situs sejarah Watu Gilang dengan pernak-pernik sejarahnya. Oleh sebab itu penggemar, apabila penggemar mempunyai pemikiran yang positif, tergantung dari niat. Dimanapun tempat penggemar mau kunjungi, apabila penggemar punya keniatan yang baik, maka akan terjadi yang baik. Kalau penggemar punya keniatan yang buruk, akan terjadi yang buruk. Semua tergantung bagaimana kita mengambil sikap. Ya. Jadi saya harap penggemar berpikir positif lah. Bukan berarti tempat di sini syirik atau bagaimanapun, tergantung dari niat itu sendiri. Ya, ibadah yang baik adalah ibadah kepada Sang Pencipta. Ya toh? Bukan kita minta kepada siapapun, tapi kita minta kepada Sang Pencipta, sehingga kita berjalan melalui rel yang benar. Tergantung dari kita sendiri, mana yang baik dan benar, tergantung dari sikap kita. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Agustaf maupun Master Gimon. Menurut saya begini, kita melihat ini sebagai situs budaya yang menurut beberapa sumber ini adalah perbatasan antara Kerajaan Singosari di masa itu dengan Kerajaan Kediri. Jadi kita melihatnya sebagai situs warisan budaya yang harus kita hormati, kita hargai. Bagaimana kedua daerah ini yang waktu itu masih dalam bentuk kerajaan, itu bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensi dari kekuasaan masing-masing. Jadi kita melihat bagaimana usaha mereka untuk menjaga keutuhan negaranya masing-masing. Kedaulatannya itu yang patut kita hormati, kita hargai, kita jaga. Jadi rasa nasionalisme sudah ada. Jadi nasionalisme bukan ada pada saat kemerdekaan, tapi pada masa kerajaan pun mereka sudah memiliki rasa itu. Sudah memiliki rasa itu, bagaimana mereka membangun ini sebagai salah satu benteng untuk menjaga kedaulatan negaranya, kerajaan waktu, dalam bentuk kerajaan waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai teladan kita, sebagai motivasi kita untuk bagaimana kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, seperti itu Bapak. Gitu ya. Mungkin dari Mbah Gimun ada? Kalau dari saya gini, kita sebagai penerus dari bangsa-bangsa apa ya, zaman kerajaan dulu kita penerus sebagai penerus ya, kita wajib untuk melestarikan sebuah cagar budaya. Kayak contohnya salah satu ini Watu Gedek ya, Watu Gedek ya, Watu Gedek. Kalau ibarat kata masyarakat kesini ya, lihat aja cagar budayanya, jangan diasumsikan lain. Kalau kita asumsikan lain ya apa ya, kalau kita ingin kaya ya kita bekerja aja, jangan cari-cari ya kayak gini lah. Kalau saya cuma itu aja. Oke penggemar, kita generasi penerus minimal ayo kita lestarikan budaya bangsa kita. Kita sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Sekali lagi, adab bangsa kita, adab budaya bangsa kita sudah terjamin mulai dari zaman ke zaman, sebelum budaya-budaya lain masuk ke tanah air kita. Oleh sebab itu, penggemar Jawa Story TV, ayo kita lestarikan budaya kita, jangan kita impor budaya. Tapi kalau impor ilmu pengetahuan, monggo. Tapi kalau impor budaya kita lebih indah kok, lebih cantik dan lebih kita mempunyai adab di dalam kehidupan. Oke penggemar, kita lanjut, tapi jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share, dan klik tanda lonceng, karena komen dari penggemar itu saya tunggu, karena untuk mampu untuk meningkatkan kualitas dari video-video kami. Oke penggemar, kita lanjut sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Halo penggemar Jawa Story TV, kali ini tim Jawa Story TV ingin mengajak penggemar untuk menikmati keindahan yang ada di panjang perjalanan menuju Jogja.
gantiin kamera foto.